Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi di channel Songmas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah orang tua kita yang soleh dan soleha, leluhur-leluhur kita, dan juga amalan-amalan yang pernah dilakukan oleh beliau dan juga spiritual yang saya alami secara pribadi. Selamat datang dan selamat bergabung bagi para sedulur-sedulur yang baru menemukan channel ini. Selamat datang, dan yang sudah mensubscribe saya ucapkan matur kesuwun sangat, terima kasih banyak. Mugi-mugi diberikan kesehatan lan waluya jati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah subhanallah wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Izinkan di kesempatan pertemuan kali ini, di malam hari ini, saya ingin membahas dan berbagi tentang cara menghitung weton pasaran dan netu bagi para sedulur-sedulur yang ingin melangsungkan pernikahan. Tidak perlu untuk dijadikan kewajiban dalam mempercayai ini, kembali lagi saya utarakan, tapi hanya sebagai anjuran dari para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, sebagai acuan untuk sebuah pemikiran dalam hal melangkah ke jenjang pernikahan yang abadi. Masyarakat Jawa, khususnya bagian timur, yang masih kental akan tradisi bahwa menghitung weton perjodohan akan membawa pengaruh besar bagi kedua calon mempelai dalam melangsungkan pernikahan, bahkan juga berdampak kepada keluarga. Dan apabila melanggar hitungan weton tersebut, bisa menjadi penyebab datangnya musibah tatkala sudah melangsungkan sebuah pernikahan dan menjadi sebuah keluarga. Wallahu a'lam bishawab, para sedulur-sedulur. Di dalam kalender Jawa terdapat 7 hari, yaitu dimulai dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Berikut juga pasarannya, dimulai dari Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Dan dari pasaran itu biasanya juga ada yang menyebut sebagai pancawarna, dan masing-masing nama dari hari dan pasaran mempunyai hitungan. Itulah yang disebut dengan neptu. Sebelum menghitung cara weton dan juga pasaran dari kedua calon suami istri ini dalam hal untuk melangsungkan pernikahan, lebih baik kita melihat dulu penjabaran tentang hasil dari perhitungan tersebut agar kita lebih jembar dalam menyikapi sebuah hasil perhitungan. Ini bukan menjadi sebuah patokan para sedulur, hanya sebagai anjuran dari para leluhur-leluhur kita dan juga orang tua kita yang soleh dan solehah. Mangga silakan para sedulur. Bismillahirrahmanirrahim. Penjabaran menghitung weton untuk pernikahan. Pegat, pasangan pegat dalam bahasa Indonesia artinya cerai. Pasangan ini sering mendapatkan masalah-masalah rumah tangga seperti halnya ekonomi, perselingkuhan, dan lain sebagainya, hingga menyebabkan perceraian. Ratu, pasangan ratu, pasangannya adalah raja. Pasangan ini akan mendapat kemuliaan, disegani di dalam bermasyarakat. Jodoh, pasangan jodoh, artinya pasangan ini cocok atau berjodoh. Topo, pasangan topo, yang berarti tapa,
pasangan ini akan menemukan kesusahan di awal, tapi dengan usaha yang mereka lakukan akan mendapatkan kebahagiaan seiring waktu berjalan. Tinari, pasangan Tinari, biasanya pasangan ini akan mendapatkan kebahagiaan dalam berumah tangga, terutama dalam masalah keuangan. Padu, pasangan padu, atau sering kita mengenal dengan istilah cekcok. Pasangan ini sering mengalami kecekcokan, terutama dalam masalah sepele, tapi tidak sampai terjadi perceraian. Sujanan, pasangan sujanan sering mengalami pertengkaran disebabkan masalah perselingkuhan, entah dari pihak laki-laki ataupun perempuan. Pesti, pasangan pesti adalah pasangan yang hidup dalam keharmonisan, walaupun kadang terjadi masalah tapi mudah untuk dilewati. Baik para sedulur, sudah kita saksikan bersama tadi videonya tentang pembahasan hasil dari perhitungan weton, pasaran, dan neptu dari kedua calon pengantin. Untuk kajian hukum Islam, silakan para sedulur bisa menyaksikan di konten saya sebelumnya tentang hukum Islam di dalam weton itu sendiri. Yang penting adalah yang pertama, perbuatan yang dilakukan itu logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenan dengan perbuatan maksiat. Dan yang kedua, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, tidak mendatangkan kemudorotan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera. Asik banget nih, sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera. Baik, dilanjut ya para sedulur. Sekarang kita kepada satu angkanya, cara menghitungnya dari kedua calon mempelai. Yang pertama adalah hari Minggu. Hari Minggu neptunya adalah 5. Nanti akan saya berikan namanya tabel berupa hari dan neptunya biar sedulur bisa mencatat. Tapi saya jabarkan ya para sedulur. Minggu neptunya 5, Senin adalah 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, dan Sabtu 9. Itu neptu dalam hari-hari. Pasarannya yang pertama adalah Legi. Legi neptunya 5, Pahing neptunya 9, Pon neptunya 7, Wage 4, dan Kliwon 8. Tinggal lihat aja nanti dari tabelnya. Nah, cara menghitungnya adalah contoh, misalkan kita melihatnya kepada diri kita pribadi saja. Contoh misalkan sedulur lahir hari Senin Pahing, berarti Senin neptunya berapa kita lihat. Senin adalah neptunya 4, pasaran Pahing neptunya 9. Di total menjadi 13. Tinggal kita menghitung dari hari dan pasaran dari pasangan kita atau calon jodoh kita ini. Misalkan calon kita itu adalah lahir hari Selasa Legi. Selasa berarti neptunya 3 dan Legi itu neptunya 5. 3 tambah 5 sama dengan 8. Di total dari hasil hitungan dari hari dan pasaran neptu dari sedulur dengan pasangan yang tadi 13 ditambah 8. Jadi totalnya adalah 21. Nah, nilai 21 inilah yang mengandung arti yang tadi para sedulur sudah saksikan di video sebelumnya.
21 itu berarti masuk ke dalam kelompok Tinari. Tinari itu artinya apa? Tinari adalah akan menjadi sebuah keluarga yang makmur dalam persoalan materi. Bisa tinggal nanti sedulur tinggal saksikan di video sebelumnya. Sekarang kita menginjak kepada pembahasan tentang penjabaran dari video yang tadi. Kelompok-kelompok nilai-nilai hasil dari hari dan juga pasaran, hasil neptunya, itu nanti dikelompokkan ada pegat, ada ratu, ada jodoh, ada topo, ada tirani, padu, sujanan, dan peti. Nah, kelompoknya nilainya apa-apa saja yang termasuk di dalam itu. Nah, ya kita jabarkan dan nanti tinggal para sedulur juga lihat di tabel yang akan saya tampilkan di videonya. Jadi pegat itu angkanya adalah 1, 9, 17, 25, dan 33. Ratu angkanya 2, 10, 18, 26, 34. Jodoh angkanya 3, 11, 19, 27, dan 35. Topo, angka yang termasuk di dalam topo adalah 4, 12, 20, 28, 36. Tinari 5, 13, 21, 29. Padu 6, 14, 22, 30. Sujanan, angka yang termasuk di dalam kelompok sujanan 7, 15, 23, 31. Dan selanjutnya yang terakhir adalah peti, angkanya 8, 16, 24, 32. Itu sedulur. Jadi nanti ketika di hasil yang sudah dibahas sama sedulur dan dari angka pasaran calon totalnya berapa, tinggal masuk ke kelompok mana itu. Nanti misalkan masuknya kelompok padu, artinya padu itu apa, misalkan cekcok atau apa, nanti tinggal dilihat dari video yang sudah kita lihat di awal tadi. Itu saja para sedulur yang bisa saya berikan di kesempatan dan pertemuan hari ini. Mohon ampura jika ada suatu kesalahan, dan mudah-mudahan bisa menambah suatu wawasan bagi sedulur secara pribadi dan juga diri saya, agar apa, sedulur tidak usah bertanya lagi kepada orang lain. Sedulur bisa menghitung dari awal terlebih dahulu. Bukankah itu menjadi suatu kebahagiaan jika kita bisa menemukan ilmu untuk membahas sesuatu masa depan yang pasti. Jangan terlalu meyakini, tidak yakin tidak apa-apa, bukan masalah. Yang penting hanya sebagai anjuran dari para leluhur-leluhur kita kepada anak putu. Itu saja para sedulur. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam hal penyampaian. Mohon ampura sedalam-dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.